Pemerintah akan mencabut izin berusaha pemanfaatan hutan penyebab bencana alam Sumatera. Selain pencabutan, penegakan hukum juga perlu dilakukan. Foto halaman 1 harian Kompas edisi Rabu 3 Desember 2025 memperlihatkan kayu-kayu yang hanyut dalam banjir di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di antara kayu, tampak kayu gelondongan bekas potongan yang rapi. Bahkan di media sosial viral, kayu gelondongan tersebut bernomor sehingga ada indikasi kemungkinan berasal dari penebangan pohon. Namun, apakah kayu tersebut berasal dari penebangan legal atau ilegal perlu diselidiki lebih dalam. Selain kayu gelondongan yang hanyut, beredar pula video di media sosial aktivitas truk-truk pengangkut kayu gelondongan di lokasi bencana. Video itu dibahas dalam rapat kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Komisi 4 DPR Kamis 4 Desember lalu. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto menyatakan kemarahannya di depan Menhut. Dalam rapat tersebut, Menhut akan mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH berkinerja buruk seluas 750.000 hektar. PBPH tersebut berlokasi di sejumlah wilayah, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut tengah menginventarisasi pelaku yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir dan longsor di 3 provinsi itu. Untuk sementara, Kemenhut menemukan indikasi pelanggaran oleh 12 perusahaan di Sumut. Setelah rapat kerja di DPR, malam harinya Menhut mendatangi Mabes Polri menemui Kepala Polri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mereka membentuk satuan tugas untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan. Tim dari Kemenhut dan Polri telah diturunkan ke 2 daerah aliran sungai Garuga dan Agoli di Batang Toru. Identifikasi terhadap pelaku yang mungkin terlibat sedang dilakukan. Terlebih lagi, sudah ada teknologi untuk mengidentifikasi anatomi kayu bernama AICO yang dapat mengidentifikasi asal-muasal kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir. Penegakan hukum ini diperlukan untuk memberikan efek jera bagi perusak hutan. Presiden pengadilan atas perusak hutan sudah ada. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung nomor 28-PID.SUS-2015-PN.BLG disebutkan, pada 19 Agustus 2015, Hakim Pengadilan Negeri Bali G, Sumatera Utara membuat putusan atas perusakan hutan oleh sebuah perusahaan di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Selain dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 5 miliar rupiah, Direktur Utama perusahaan itu juga diminta menanam tanaman keras di lokasi kerusakan seluas 400 hektar. Oleh karena itu, kita mengapresiasi langkah cepat pemerintah untuk menyelidiki penyebab banjir dan longsor tersebut. Penyelidikan perlu dilanjutkan ke penyidikan hingga proses hukum di pengadilan. Lebih penting lagi, pelaku juga diminta memulihkan kembali ekosistem hutan yang dirusaknya. Saudara, sudah saatnya kita simak halaman muka harian Kompas edisi hari ini, hari Sabtu 6 Desember 2025. Harian Kompas menyajikan berita yang pertama kita bisa lihat bersama di sini dengan judul besar dan foto di halaman muka listrik BBM dan komunikasi belum pulih. Di mana foto ini menunjukkan pasokan listrik yang belum normal membuat perangkat komunikasi berbasis satelit tidak dapat difungsikan secara normal. Ini membuat saudara bahan bakar minyak dan fasilitas telekomunikasi menjadi masalah utama dalam pemulihan dan penanganan bencana di Sumatera. Krisis energi menghambat upaya evakuasi korban serta mengganggu jaringan telekomunikasi. Hingga Jumat kemarin, antrean warga yang mencari bahan bakar minyak BBM masih terlihat di sejumlah SPBU di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu yang menjadi sorotan saudara, tapi kita juga ingin lihat di bawah. Terdapat informasi dari dunia olahraga. Kita bergeser terkait dengan SEA Games 2025, di mana Presiden menjanjikan bonus 1 miliar bagi peraih emas, di mana Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membakar semangat para atlet kontingen Indonesia
yang akan segera berangkat ke Thailand untuk berlaga di SEA Games 2025. Bonus senilai 1 miliar rupiah pun dijanjikan bagi para atlet peraih medali emas. Presiden sempat menanyakan berapa bonus peraih medali emas kepada Menpora Erick Thohir saat pelepasan kontingen SEA Games 2025 di Istana Negara, Jakarta pada Jumat kemarin. Itu yang menjadi sorotan di harian Kompas di halaman depannya, namun kita juga ingin melihat ke dalam, saudara. Di halaman 15 terdapat informasi yang menunjukkan dari dunia internasional terkait ketidakpastian fase 2 gencatan senjata di Gaza. Pada fase pertama, gencatan senjata Hamas Israel diwarnai gejolak karena Israel terus menyerang Gaza. Pada fase kedua dibayangi ketidakpastian. Setelah berjalan selama 8 minggu, Hamas dan Israel mendekati penyelesaian fase pertama gencatan senjata di jalur Gaza, di mana tersisa 1 jenazah sandera Israel yang harus dikembalikan oleh Hamas. Kelanjutan fase-fase berikutnya belum pasti. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 6 Desember 2025 secara fisik maupun secara daring melalui kompas.id.